Ya, tentunya sukses itu merupakan status ya yang menunjukkan bahwa kita sudah berhasil dalam mencapai sesuatu. Nah, siapa saja yang bisa sukses? Tentu kita semua bisa sukses ya, tergantung kita mau mengerjakannya atau tidak. Nah, untuk memulai acara kita yang pertama, kita akan ditemani oleh seorang yang luar biasa dari Kota Palembang, leader kita ya, Bapak Hendrikus Eko Budianto. Beliau seorang Grand Diamond dari Indonesia, juga seorang pengusaha yang sukses, teman-teman. Beliau ini merupakan pengusaha kos-kosan ya, pengusaha rumah makan dari bernama Langgeng Group. Nah, grupnya aja namanya udah Langgeng, mudah-mudahan langgeng terus ya. Nah, juga beliau ini seorang pemenang royalti dan juga sudah memenangkan hampir semua trip-trip yang ada di HDI ya. Nah, beliau ini merupakan leader kita ya. Beliau ini merupakan leader kita yang luar biasa. Mungkin teman-teman semua sudah pernah ketemu ya. Ada yang belum ketemu nggak sama Pak Hendrikus secara offline di Medan? Terutama yang di Medan. Mungkin kita tunggu aja. Kita berdoa bersama-sama semoga COVID ini tidak bertambah ya, malah makin menurun. Nah, kita akan bertemu dengan dua pembicara yang ada pada pagi hari ini ya. Nah, ya, sukses itu milik semua orang. Kita mau mengusahakannya atau tidak. Nah, seperti apa sukses itu? Mari kita sama-sama dengarkan materi kita pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Hendrikus Eko Budianto. Kami persilakan Pak Hendrikus. Oke, terima kasih Dr. Tin Malar. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya ya, baik dari Selamat pagi Medan ya, Mami Srita selamat pagi, Pak Heru ya, Bu Bella dan juga dari Jawa dan Semarang, semuanya selamat pagi ya. Saya sangat senang sekali dan merasa terhormat bisa sama-sama kita belajar pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, apa toh sebetulnya tema kita pada pagi hari ini? You can achieve success ya. Jadi percaya bahwa kita bisa sukses ya. Siapapun dari kita itu berhak mendapatkan apa yang namanya kesuksesan. Ya, jadi apa yang disampaikan Dr. Tin Malar di awal tadi sudah tepat sekali bahwa sukses itu milik semua orang loh, Bapak Ibu semuanya. Tanpa mengenal latar belakang pendidikan apapun ya, semuanya berhak untuk sukses ya. Semuanya berhak untuk sukses. Semuanya berhak untuk sukses apapun latar belakang kita. Karena kita lahir dari orang tua kita juga sudah mengalami perjuangan. Dari banyak sperma yang ada, kitalah yang hadir di bumi ini, di dunia ini. Jadi kita memang sudah dilahirkan untuk menjadi sukses. Maka kita wajib dan perlu meyakini bahwa kita bisa mencapai apapun yang menjadi impian kita. Asalkan betul-betul kita mau mengusahakannya. Tetapi sebelum kita berbicara tentang apa itu kesuksesan selanjutnya, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah berdamai dengan diri kita dulu. Berdamai dengan diri kita sendiri akan membuat kita tenang. Kenapa kita perlu berdamai, Bapak Ibu semuanya? Supaya kita bisa fokus kepada pengembangan diri kita dan kita bisa fokus kepada kekurangan maupun kelebihan kita. Sehingga kita bisa meningkatkan kembali apa kelebihan kita. Dan yang menjadi kekurangan kita, bagaimana caranya
Kekurangan kita bukan menjadi suatu alasan untuk kita tidak bertumbuh. Fokus saja pada pengembangan diri untuk pencapaian di masa depan. Fokus saja untuk pengembangan diri pada pencapaian masa depan. Karena kalau kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri, maksudnya adalah yang sudah punya pasangan. Ya, itu suamiku. Ya, itu istriku. Terima segala kelebihan dan kekurangannya, karena bagaimanapun tidak ada manusia yang sempurna. Berdamai dengan diri sendiri, konteksnya di bisnis HD juga, ya, itu upline-ku. Ya, itu downline-ku. Bapak Ibu semuanya, faktanya, hampir 80% lebih kita di bisnis High Desert ini, awalnya kita tidak kenal dengan upline, dengan downline. Tetapi kenapa kok ada downline saya di bawah saya ini? Downline yang, maaf dalam tanda kutip, anggaplah tidak menyenangkan. Membuat kita marah, membuat kita kesel. Hati-hati Bapak Ibu semuanya. Jangan-jangan memang downline kita yang seperti itu dikirim oleh Tuhan untuk membuat kita betul-betul berproses. Karena tidak ada diamond yang tidak berproses. Hanya diamond yang bisa memotong diamond. Dan hanya pemimpin, Bapak Ibu sekalian, yang bisa melatih dan bisa menciptakan pemimpin. Fokus saja pada pencapaian pengembangan diri, hingga kita bisa fokus pada pencapaian kita di masa depan. Believe you can achieve success. Ini tidak bisa ditawar Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Anda, siapapun dari kita, tetap bisa sukses. Walaupun orang lain tidak percaya bahwa Anda bisa sukses. Tetapi Bapak Ibu semuanya, kalau kita sendiri tidak percaya bahwa kita bisa sukses, 1000%. Kita tidak akan mencapai apapun yang kita inginkan. Apapun yang kita impikan, apapun pencapaian kita, maka kita akan stagnasi di situ. Bapak Ibu semuanya, Anda tetap bisa sukses. Walaupun orang lain tidak percaya bahwa Anda akan sukses. Tetapi Anda tidak akan sukses kalau Anda sendiri tidak percaya bahwa Anda akan sukses. Bapak Ibu semuanya, percayai diri kita sendiri. Dengan kemurahan Tuhan, asalkan kita mau belajar, mengupayakannya, kita mau bertumbuh, kita bisa mencapai apa yang namanya kesuksesan. Sekali lagi, sukses milik semua orang. Bukan milik si A, bukan milik si B, bukan milik si C. Tetapi milik semua orang yang mau mengusahakan dan mengupayakannya. Banyak orang takut bertanya. Karena beranggapan bahwa banyak bertanya itu dianggap bodoh. Bukan, Bapak Ibu semuanya. Banyak bertanya bukan bodoh loh. Justru pertanyaan yang berkualitas akan membuat seseorang semakin cerdas. Makanya dalam bisnis HDI ada yang namanya konsultasi, Bapak Ibu semuanya. Anda bingung, wajar. Anda tidak tahu, wajar. Tanyakan. Tanyakan, konsultasikan. Tanyakan Bapak Ibu semua. Good leaders ask good questions. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Setiap pemimpin
yang mengajukan pertanyaan tepat pada orang yang tepat pasti akan menemukan dan mengembangkan ide-ide hebat. Jadi, kalau kita punya suatu pertanyaan, apapun itu bentuknya, karena kita memang belum tahu, tanyakan saja. Kalau di bisnis ADI, tanyakan pada upline Anda. Saya jamin, upline Anda akan dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan kerjanya. Jangan malu, jangan takut untuk bertanya, Bapak Ibu semuanya. Karena dengan pertanyaan yang tepat kepada orang yang tepat, itu akan menimbulkan ide-ide hebat. Jangan ragu untuk tanyakan saja, konsultasikan saja kepada upline Anda. Kalau memang ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran kita, yakinlah Bapak Ibu semuanya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Itu memang betul. Kadang-kadang kita terjebak dengan kata yaitu blind spot. Tidak ada seorang sopir pun yang bisa melihat kondisi belakang tanpa melihat kaca spion. Begitupun kita dalam menjalankan bisnis HDI. Semakin besar jaringan kita, semakin besar masalah yang akan kita hadapi. Tetapi tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita ketemu yang namanya blind spot, atau lebih kenal dengan titik buta di mana kita sendiri tidak bisa melihat apa itu, kita tanyakan pada upline kita, sehingga permasalahan yang kita hadapi itu akan lebih mudah. Solusinya bagaimana? Yakinlah, tidak ada satu orang upline pun yang ingin rekan kerjanya tidak sukses, Bapak Ibu semuanya. Tidak ada. Semuanya ingin rekan kerjanya sukses. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga yang saya cintai, jangan ragu untuk melakukan yang namanya self-improvement. Mengembangkan potensi dalam diri kita masing-masing, karena hal itu menentukan masa depan. Rutinitas saat ini menunjukkan masa depan. Bukan saya mau jadi peramal, bukan kita semua menjadi peramal, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita mau melihat masa depan seseorang, lihatlah rutinitasnya sehari-hari bagaimana. Termasuk rutinitas kita bagaimana sehari-hari. Masa depan kita atau orang itu pun tidak akan jauh dari rutinitasnya sehari-hari. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Setiap orang ingin masa depan yang lebih baik. Namun kita tidak bisa meraih apapun di masa depan. Segala sesuatunya terjadi hari ini. Masa lalu tidak bisa kembali. Dan masa depan adalah misteri. Maka hari ini adalah present. Hari ini adalah hadiah. Kita bisa mengubah. Life is choice. The choice is yours. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita. Kita tidak bisa meraih apapun di masa depan, tetapi segala sesuatunya terjadi hari ini. Mari kita evaluasi, apakah yang kita lakukan hari ini, saat ini, sudah mengarah ke masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu, kita tahu semuanya bahwa bulan ini adalah bulan Desember tahun 2021.
Sudahkah kita melakukan yang terbaik dari kemampuan kita untuk orang-orang yang kita cintai, untuk istri yang kita cintai, untuk suami yang kita cintai, untuk anak yang kita sayangi, untuk orang tua yang sudah menyayangi kita? Sudah saatnya tidak ada satu orang pun orang tua yang ingin mendapat balasan dari anaknya. Tetapi sudah menjadi kewajiban dan tugas kita sebagai anak untuk memperhatikan, memberikan yang terbaik. Mungkin ada impian dari orang tua kita yang belum terwujud. Mungkin ada impian dari mertua kita yang belum terwujud. Tidak ada salahnya kita memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang mencintai kita dan kita cintai. Hari ini menentukan masa depan kita. Karena hari ini penuh dengan pilihan. Pilihan kitalah yang akan menuntun kita kepada masa depan. Biarlah orang lain mau berkomentar apapun tentang kehidupan kita, tentang apa yang kita lakukan. Yang penting kita tidak melanggar norma-norma yang ada, terutama norma agama. Lakukan saja. Karena nasib kita sendiri di tangan kita dan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, banyak orang merasa sendiri saat ini, ataupun merasa sendiri di puncak. Tidak apa-apa, Pak, donenku belum ada yang aktif. Tidak apa-apa, bersyukurlah, berbahagialah, berdamai dengan diri kita sendiri, sadari, akui, segera bangun tim. Minimal kita bisa bercerita kepada rekan kerja kita cara mencapai puncak. Banyak orang mengatakan bahwa, Pak, saya gagal. No. Anda tidak gagal, Bapak Ibu semuanya. Tetapi Anda menemukan cara yang kurang tepat untuk mencapai apa yang namanya kesuksesan itu. Pak, saya mulai dari nol. No. Bapak Ibu sekalian, kabar bahagianya Anda tidak mulai dari nol, tapi Anda mulai dari pengalaman. Guru yang terbaik adalah bukan pengalaman. Guru yang terbaik adalah pengalaman yang dievaluasi. Kenapa hasilnya seperti ini? Kenapa hasilnya tidak sesuai dengan harapan? Evaluasi, Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada hal yang kurang tepat. Mungkin kinerja kita ada yang kurang tepat. Tahun 2021, apa pencapaian kita? Mari kita evaluasi. Supaya tahun 2022, kita menjadi lebih baik dari tahun 2021. Banyak orang gagal dalam hidup ini karena di dalam pikiran mereka masih tersimpan kosakata seandainya, jikalau, apabila, andai kata. Seandainya upline-ku perhatian. Seandainya downline-ku mau aktif. Seandainya downline-ku mau ikut training. Seandainya upline-ku perhatian. Seandainya upline-ku membantu. Seandainya upline-ku mendampingi. Seandainya, jikalau, apabila, andai kata. Usahakan hilangkan dari pikiran kita, Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena itu adalah bibit penyesalan. Sehingga kita mencari celah pembenaran untuk menyalahkan orang lain dan lingkungan. Lakukan saja yang terbaik bagian kita. Tanamkan dalam pikiran kita kosakata "so what?" Selanjutnya bagaimana? Ya sudah.
Tidak ada seorang pun yang bisa merubah sesuatu hal yang sudah terjadi. Tidak perlu disesali Bapak Ibu sekalian. Mari kita fokus pada solusi. Apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, bagaimana? Selanjutnya, bagaimana? Sudah terjadi, tidak perlu disesali. Selanjutnya, bagaimana? Selanjutnya, bagaimana? Sekali lagi, selanjutnya, bagaimana? Pak, omset turun. Pak, jaringanku kok nggak aktif. Pak, dolenku susah diajak training. Bapak Ibu semuanya, tidak ada seorang pun petani yang tidak paham musim-musim. Pak, omsetku turun. Bersyukurlah. Loh, Pak, omset turun. Bapak tahu nggak? Omset turun berarti bonus turun. Iya. Bersyukurlah. Karena ini adalah saatnya musim tanam, Bapak Ibu sekalian. Saatnya kita memulai, menyemai. Kita evaluasi impian kita. Mulai berpikir besar. Kita mulai merencanakan. Bayangkan kalau seorang perenang tidak mengambil waktu untuk menarik napas. Seorang pelari maraton tidak mengambil waktu untuk menarik napas. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Seorang petani paham betul bahwa pada saat musim tanam, dia tidak mendapatkan yang namanya panen. Ya, namanya musim tanam. Tetapi setelah musim tanam, akan timbul selanjutnya adalah musim merawat. Saatnya bekerja. Mewujudkan rencana dalam tindakan, memupuk, menyiram, merawat secara berkala. Dan inilah saatnya bertumbuh dan belajar. Habis-habisan. Belajar. Self-improvement, tingkatkan pengetahuan, kapasitas, kemampuan dari diri kita sendiri dan juga rekan kerja kita. Yakinlah bahwa musim panen akan tiba, Bapak Ibu. Tetapi, pada saat musim tanam seperti ini, kalau kita menyerah, kita putus asa, kita meninggalkan bisnis HDI yang sudah kita perjuangkan bersama. Apakah musim panen akan tiba, Bapak Ibu sekalian? Tidak akan pernah. Musim tanam harus kita lalui. Musim merawat harus kita lalui untuk menuju musim panen. Siapa dari Bapak Ibu sekalian yang ingin panen dalam kehidupannya boleh di chat saya doakan semuanya akan mencapai yang namanya panen yang melimpah. Bahkan Bapak Ibu sekalian lebih dari ekspektasi kita. Lakukan saja bagian kita. Siapa yang ingin panen dalam kehidupannya, dapat bonus besar, dapat bonus 10 juta, dapat bonus 30 juta, dapat bonus 50 juta, dapat bonus 100 juta, amin Bapak Ibu sekalian. Silakan di chat, siapa yang ingin panen dalam kehidupannya. Kalau Anda ingin panen, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ada musim tanam. Ya, kita harus membayar harganya. 1 tahun tidak mungkin hujan terus. 1 tahun tidak mungkin kemarau terus. Kalau mau hujan, harus mau melalui masa kemarau. Itu pasti. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan dan kekuatan alam dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang ingin panen dalam kehidupannya boleh di chat. Saya ingin panen. Saya ingin panen. Karena Bapak Ibu sekalian, believe. Kalau Anda tidak percaya bahwa Anda tidak akan mencapai panen, maka Anda pun tidak akan panen.
Karena keyakinan kita, sikap mental positif kita yang akan merubah pola kerja kita, akan merubah pola tindakan kita, dan yang jelas akan merubah pencapaian-pencapaian kita. Semuanya diawali dari pikiran kita, Bapak Ibu. Temukan alasan kita menjalankan bisnis HDI itu apa. Bapak Ibu semuanya, yang merawat kita di masa pensiun nanti adalah saat ini kita di usia muda. Bisnis HDI sama dengan bisnis konvensional biasa, Bapak Ibu. Kita hanya perlu membentuk keagenan. Kita sendiri belajar bisnis ini, lalu bagaimana rekan kerja kita melakukan hal yang sama. Intisari dari bisnis network marketing, khususnya HDI adalah, saya belanja 300 poin. Lalu bagaimana sebanyak mungkin rekan kerja kita melakukan hal yang sama, yaitu belanja 300 poin. Hanya itu intinya. Waktu. Sudahkah kita mau meluangkan waktu? Tenaga. Sudahkah kita melakukan presentasi, kita melakukan 3M belajar? Secara keseluruhan, bisnis HDI itu sama dengan seorang petani, Bapak Ibu semuanya. Sama dengan wira swasta biasa. Dan sebetulnya bisnis ini lebih enak dibandingkan dengan seorang karyawan. Banyak hal kelebihan dari bisnis ini. Kalau kita mau profesional, maka hasilnya pun pasti akan profesional. Kalau kita melakukan bisnis ini dengan amatir, tentu saja hasilnya pun akan amatir. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, lakukan saja yang terbaik bagian kita. Pak, saya pusing jalankan bisnis HDI. Bersyukurlah Bapak Ibu. Bersyukurlah kalau kita pusing. Berarti kita masih dianugerahi untuk berpikir. Karena tidak ada seorang pun yang pusing kalau dia tidak berpikir. Kalau pusing, bersyukurlah. Karena itu tandanya kita berpikir. Pak, saya kecewa, saya sakit hati. Bersyukurlah Bapak Ibu sekalian. Karena kita normal, sebagai manusia kita punya perasaan. Tetapi bagaimana perasaan kita itu kita olah. Masalah sebenarnya bukan pada masalahnya sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Masalah sebenarnya adalah respon kita terhadap masalah itu. Kita tidak bisa mengendalikan alam, kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Tetapi kita bisa mengendalikan diri kita. Perasaan kita, pilihan kita. Pak, saya mau putus asa. Bersyukurlah Bapak Ibu. Karena kesuksesan sedikit lagi akan kita capai. Karena kalau Anda sudah putus asa, berarti kita sudah mengusahakan menurut kita segala daya upaya. Bersyukurlah. Karena sukses sudah di depan mata sedikit lagi. Kalau Anda menyerah Bapak Ibu sekalian, berarti apa? Impian kita kurang besar. Kalau kita menyerah dengan situasi dan keadaan, impian kita kurang besar. Solusinya, perbesar impian kita, Bapak Ibu. Pak, saya tidak punya impian lagi. Oh ya? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik
untuk pasangan kita, untuk istri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita. Apakah kita sudah membantu rekan kerja kita, sehingga rekan kerja kita punya penghasilan yang layak untuk mendapatkan ataupun menjadi kendaraan yang tepat, sehingga impian mereka bisa lebih cepat teratas. Jangan biarkan capek, lelah, putus asa mengalahkan impian kita, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita sudah mau menyerah, ingatlah Bapak Ibu sekalian, impian Anda kurang besar, impian kita kurang besar. Pak, saya ingin mobil baru, tuliskan impian Anda. Pak, saya ingin menaikkan haji orang tua saya, tuliskan impian Anda. Saya ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak saya, tuliskan Bapak Ibu sekalian. Tahun 2021 sebentar lagi akan berlalu. Apakah kita akan membiarkan beban masalah di tahun 2021 akan tetap mengikuti kita di tahun 2022? Jujur, saya tidak mau Bapak Ibu sekalian. Beban permasalahan 2021 biarlah menjadi beban 2021. Saya harus memberikan yang terbaik. Sehingga permasalahan 2021 tidak akan terbawa di 2022. Dan walaupun 2022 saya mendapatkan suatu beban, itu karena saya bertumbuh. Tidak perlu takut dengan masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian. Karena di agama pun kita tahu, tidak mungkin Tuhan memberikan cobaan yang lebih dari kemampuan kita. Kalau kita mendapatkan masalah, bersyukurlah. Itu tandanya kita belajar. Itu tandanya kita bertumbuh. Sekali lagi, kalau Anda menyerah, kalau Anda putus asa dalam proses ini, mohon maaf, saya harus katakan, kita tidak akan masuk kepada masa panen. Perjuangkan terus impian Anda. Seperti batu karang, Bapak Ibu sekalian. Apapun impian Anda. Saya ingin beli kendaraan roda 2. Saya ingin mobil. Saya ingin rumah. Saya ingin naik haji. Saya ingin menaikkan haji orang tua saya. Tuliskan, Bapak Ibu sekalian. Evaluasi impian kita. Karena kalau impian kita kurang besar, masalah akan mudah mengganggu kita. Tetapi kalau impian kita lebih besar dari masalah itu, yakinlah kita tetap akan antusias, kita tetap akan semangat. Bapak Ibu semuanya, tidak usah takut dengan masalah. Lakukan self-improvement. Kalau kapasitas pengetahuan, kemampuan kita lebih besar dari masalah itu, maka masalah yang akan kita hadapi akan terasa kecil. Berarti kalau Anda saat ini, kalau saya dan kita semuanya seolah-olah mendapatkan masalah yang besar, itu berarti bahwa pengetahuan, kemampuan kita lebih kecil dari masalah itu. Kalau pengetahuan, kemampuan, kapasitas kita lebih besar dari masalah, masalah apapun akan bisa kita lewati karena itu masalah kecil bagi kita. Semakin besar impian, dibutuhkan tim yang besar, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita bisa meraih impian kita seorang diri, itu bukan berarti kita hebat. Tetapi karena impian kita terlalu kecil. Bapak Ibu sekalian, yang sudah bergabung di bisnis HDI, tolong rubah, tolong evaluasi impian Anda. Kalau Anda yang punya impian ekspor fund, dapat kapal pesiar, boleh silahkan. Tetapi terus terang, untuk di HDI, untuk mendapatkan ekspor fund kurang besar. Minimal impiannya adalah ekspor summit, royalty, stakeholder.
Pak, stakeholder terlalu sulit, susah bagi saya. Jaringan saya belum besar. Turunkan di royalti. Tapi minimal paling kecil adalah Explore Summit, Bapak Ibu semuanya. Pak, kenapa Explore Summit? Ya, karena Explore Summit syaratnya adalah Executive Diamond. Anda tidak bisa menjadi Executive Diamond kalau Anda tidak punya Diamond. Kenapa kok Explore Fund Bapak bilang terlalu kecil? Ya, karena Explore Fund bisa kita raih seorang diri. Perbesar impian kita Bapak Ibu semuanya. Jangan jadikan Explore Fund sebagai impian Anda, tetapi itu sebagian hadiah hiburan. Saya serius. Explore Fund jangan jadikan impian. Untuk orang baru, untuk Anda presentasi, ya. Tetapi untuk Anda yang sudah masuk di HDI, sudah mengikuti 5 training dasar, terlalu kecil impian Anda untuk Explore Fund. Karena impian besar tidak bisa diraih seorang diri. Impian besar dibutuhkan tim yang besar, Bapak Ibu sekalian. Tanggal 29 Mei 1953, puncak Mount Everest pertama kali ditaklukkan oleh 2 orang, yaitu Edmund Hillary dan Tenzing Norgay. Dunia mencatat sejarah Mount Everest sebagai puncak tertinggi dunia, Himalaya, tercapai oleh 2 orang, Edmund Hillary dan Tenzing Norgay. Semua orang tahu 2 orang itu berhasil, semua orang merayakannya. Tetapi tidak banyak yang tahu bahwa Edmund Hillary dan Tenzing Norgay untuk menaklukkan Mount Everest didukung oleh kurang lebih 400 orang Sherpa, 400 orang pendaki, Bapak Ibu sekalian. Lebih dari 300 orang hanya sebagai Sherpa. Mohon maaf, Sherpa itu bisa dibilang kuli untuk mengangkut bahan, logistik, peralatan untuk mencapai ke puncak. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tidak ada impian besar yang bisa diwujudkan hanya oleh 1 orang. Bangun tim. Perbesar impian kita. Impian kita bisa terwujud kalau kita mau melakukan self-improvement dan membantu rekan kerja kita untuk mencapai impian mereka juga. Perbesar tim kita, Bapak Ibu sekalian. Ayo, jangan takut mempunyai impian. Semakin besar impian Anda akan semakin baik. Tinggal bagaimana kita menciptakan tim untuk mendukung impian kita itu bisa tercapai. Push yourself because no one else is going to do it for you. Paksa diri kita. Karena tidak ada seorang pun yang mau melakukan apa yang harus kita lakukan. Pak, saya ingin diamond. Ya, yang ingin diamond siapa? Saya. Berarti siapa yang harus kerja? Saya. Pak, saya ingin eksekutif diamond. Yang harus kerja siapa? Yang ingin eksekutif diamond siapa? Saya. Yang harus kerja siapa? Saya, Bapak sekalian. Pak, saya ingin star diamond. Oke, yang ingin star diamond siapa? Saya. Yang harus bekerja siapa? Saya. Saya ingin dapat royalti, Pak. Saya ingin menang kapal pesiar. Yang harus bekerja siapa? Saya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Yang terakhir dari saya adalah gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Kenapa saya mengatakan mohon maaf hal ini? Karena Bapak Ibu sekalian, tidak ada kesuksesan tanpa persiapan. Tidak ada kesuksesan tanpa persiapan, Bapak Ibu sekalian.
Kalau kita gagal dalam persiapan, berarti kita sama saja dengan mempersiapkan kegagalan. Kesuksesan adalah pertemuan antara persiapan dan juga kesempatan, Bapak Ibu sekalian. Berarti kalau kesempatan hadir, kesempatan datang, tapi kita belum siap, jangan marah, jangan menyalahkan siapapun kalau kesuksesan itu pergi dari diri kita. Gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Bapak Ibu semuanya tidak usah khawatir. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah berhutang. Lakukan saja yang terbaik dari bagian kita, maka berkat Tuhan pasti akan hadir dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi Bapak Ibu sekalian, jangan menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan upline, jangan menyalahkan downline, jangan menyalahkan kantor, jangan menyalahkan staff. Karena hidup kita ada di tangan kita, dan Anda pun semuanya dari kita bisa mencapai impian kita. Persiapkan diri kita untuk mencapai kesuksesan, persiapkan diri kita agar pada saat kesempatan itu datang, kita pun bisa menyambar dan kesuksesan menjadi milik kita. Bapak Ibu semuanya, Anda adalah orang-orang yang hebat. Kita dikaruniai kelebihan masing-masing. Mari kita bersatu hati dalam sebuah tim yang hebat untuk mewujudkan impian besar. Mari kita berikan yang terbaik sebagai upline. Anda punya satu orang downline, Anda sudah menjadi upline. Lakukan yang terbaik, tugas kita sebagai upline. Berikan yang terbaik kepada rekan kerja kita. Gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Sampai jumpa di puncak kesuksesan Anda masing-masing. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada Dr. Tin Malar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan Dr. Tin Malar. Terima kasih Pak Henrikus. Waduh, luar biasa materinya ya buat teman-teman semua. Itu ada beberapa poin ya yang saya tangkap itu memang itu kena banget ya. Jadi sebenarnya kita harus fokus pada pengembangan diri untuk pencapaian masa depan. Jadi semua ini adalah diri kita ya, diri kita yang bekerja. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain ya. Tadi juga ada dikatakan di situ push yourself because no one else is going to do it for you. Jadi nggak ada orang yang bisa mengerjakannya untuk kita. Jadi kita yang harus berjuang untuk mencapai kesuksesan kita. Luar biasa materi hari ini Pak Henrikus. Ya, terima kasih. Materinya kena banget ya.